satu blok. Biasanya kalau kalian bikin pasti tempel sini, ini ya. Capek juga ya. Saya tutup. Nah, ini ada potensi kesalahan. Nah, di ArcGIS untuk bangun gambar poligon sampingnya, Anda pilih ini, auto complete polygon. Ini kalau poligonnya kayak gini, Anda kan nggak usah pakai auto complete juga mudah lah. Bayangkan kalau poligonnya itu bentuk poligon yang nggak bisa bilang. Contohnya misalnya nih, misalnya ini. Jadi kita cukup klik di sini. Dijamin tidak akan ada poligon yang bertabrakan. Kalau ini saya bagi, ini saya, ini keunggulannya lagi, apa di sini? Luasan otomatis terhitung. Demikian pula kalau misalnya garis panjangnya akan terhitung. Capek juga ya. Sesuai dengan sistem proyeksi. Jadi kalau misalnya di sini ada sekarang pakai letak bujur, maka areanya dalam satuan derajat persegi. Sehingga akan lebih baik kalau gambar, kalau bentuk geometri dalam sistem proyeksi. Nah, misalnya nih, ini poligon nomor 4 ya, karena tadi yang 2 itu saya share. Ini saya bagi jadi beberapa bagian, nanti otomatis akan dibagi. Dan jumlahnya, ini tulisnya 9813,12. Ini saya bagi jadi 6 misalnya. 1, 2, menggunakan autocomplete polygon yang menyebabkan kalau juga dipecah kemudian jumlahnya nggak sama. Nah, kemudian kemudian lain apa? Kalau misalnya di sekarang bikin peta skala besar, ini kita peta skala besar ya, 1:2500, saya bandingin 1:1000. Sini. Yang nama jalan ini, ya. Jalan ini kan pasti tidak boleh tegak lurus. Kalau di dalam gambaran harus mengangkat. Nah, di sini kita bisa pakai fungsi fillet kayak di AutoCAD. Kita gambar asnya dulu. Oke, kemudian kita gambar asnya juga.
Kemudian langkah berikutnya kita tinggal copy paralel. Misalnya ini kita hitung levelnya berapa ya? Untuk mistar, ini lebarnya 5,5 meter. Jadi kalau kita copy paralel, si jalan ini kita copy paralel, karena dia 5,5 meter, berarti kiri kanannya berapa? 2,75. Berarti kan 2, ya, tadi komanya koma atau titik di teks ini. Karena kalau salah ini juga nggak bisa oh koma. Kiri dan kanan. Yang ini juga sama. Lebarnya itu sesuai dengan lebar jalan yang ada. Ini yang ada simulasi ya. Nah ini untuk apa? Untuk kalau ada sejarah masuk ke mata kuliah perancang. Kemudian ini saya pakai fill tool. Saya bikin dari sini melengkung. Ini adalah standar membuat peta pada skala besar. Jadi ada jalan, ada pinggir jalan yang dia harus dibuat sesuai kaidah menggambar peta skala besar. Pernah menjumpai ini di Pak Tulis? Belum kan? Nah, saya bilang kalau gambar peta skala besar, peta poligon itu jauh lebih mudah menggunakan HGS. Nah sekarang kita pakai Pak Kuncis. Bisa stop dulu. Ini saya ekspor ya, saya ekspor dia nanti tampil di Pak Kuncis. Sebagai SKP di MSI User Download MAI. Kata baru ya dia. Poligon yang sama Dia saya baru. berikan di Ini kata lama ya. Sampai kapan ya? Sampai kapan ya? Buat konten.
Dari sini ke sana transisi. Ini poligon yang sama. Ya, kalau misalnya saya membuat tambahan poligon, ada juga pasti kamu pakai di sini kan? Betul nggak? Luasnya terhitung nggak? Ini membuat kita harus pindah ke kiri. Aris kan punya apa? Celah. Nah, kira-kira fungsi yang sama bisa nggak di pantogis? Bisa nggak? Kayak mana? Pakai mana? Bisa nggak fungsinya sama? Ditarik. Wait. Oh guys. Kalau untuk kebutuhan gambar tanpa menghitung luasan itu bisa. Kamu juga berapa? Karena di sini ada snapping. Stepping stone. Ini pilihlah yang avoid overlap on active layer. Kalau ini saya pilih, gambarnya ini sekarang akan bisa akurat, akan bisa presisi tanpa ada potensi Bolong-bolong. tabrakan layer. Tapi harus kayak gini. Apa namanya? Oh. Cuma kelemahannya luasnya nggak begitu. Wow. Dan kalau seperti ini, kadang nanti geometrinya pun error. Karena saya beberapa kali sudah selesai, saya bisa mengubah, nggak mau di split nih, nggak mau dipecah nih. Setelah saya cek validity, bagian yang nggak mau dipecah itu ternyata kosong. Kemudian pakai langkah lagi fix polygon. Jadi akhirnya panjang proses kerja kita dan kita banyak membuang waktu. Oke, itu gambaran ya, pemanfaatan software yang efisien untuk kita kerja. Kalau untuk mengolah cita Pantogis lebih mudah karena dia punya tools yang support machine learning. Pakai sejakan atau pakai apa gitu. Oh, kemarin bisa. Kalau di ArcGIS dia fungsinya supportnya hanya support vector mesin SVM. Kalau di Pantogis dia bisa Random Forest, bisa SVM, bisa apa itu maximum average. Ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Udah kayaknya capek. Udah. Dimas nanya. Itu pilihnya bisa di